Ya puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, saya akan berikan tema khotbah mengasihi musuh. Kenapa saudara firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus mengasihi musuh kita? Siapa sih yang mampu mengasihi musuh? Ketika kita dikecewakan, ketika kita ditipu, ketika kita dipukul, ketika kita dianiaya, ketika saudara kita difitnah di mana-mana. Ya, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara, kenapa firman Tuhan berkata kita harus mengasihi mereka? Mampu gak kita melakukan itu? Saudara, bahkan Alkitab berkata begini saudara. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau seterumu haus, berilah dia minum. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 itu. Mampu gak kita saudara melakukan hal yang demikian? Masa orang sudah tipu kita, orang sudah fitnah kita, orang sudah aniaya kita, orang memperlakukan kita dengan tidak adil, orang sudah mengecewakan kita. Masa kita harus berbuat baik, bahkan harus dikasih makan? Tetapi itulah yang Alkitab katakan. Saudara, makan Yesus katakan begini. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang jahat. Jikalau engkau cuma suka berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Apakah jasamu? Saudara, luar biasa. Dia katakan, kalau orang tampar engkau pipi kiri, kasih juga pipi kanan. Secara manusia saudara, kita tidak mampu. Saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Karena saya juga masih manusia biasa. Ya, masih ada perasaan. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan kita supaya kita berusaha melakukan hal ini. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Ada berkata, dia kan Tuhan, makanya dia mampu. Saudara tahu, firman Tuhan katakan begini. Ketika Yesus naik ke sorga, dia bilang begini. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena aku akan mengirimkan rohku kepadamu. Berarti roh Tuhan ada di kita. Dia katakan begini saudara. Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ada roh Allah diam di dalam diri kita. Makanya karena Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, ya, dia yakin kita mampu lakukan itu saudara. Apakah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Coba kita lihat saudara dalam Yohanes, ya. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Bahkan dia katakan ayat yang ke-13 saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara, contohnya ketika saudara saya lagi marah, ya, saya marah.
Karena saya punya Roh Kudus, saudara. Ini Roh Kudus bicara terus di hati nuraniku. Aduh. Kamu sudah salah. Kamu sudah salah kalau kamu marah begitu. Itu marahmu sudah keterlaluan. Langsung saya, aduh Tuhan ampuni saya. Kalau saya terlanjur marah, ampuni saya. Ketika saudara kita membenci seseorang, ya, bahkan kita saudara dendam dengan dia karena dia telah mengkhianati kita, dia telah menipu kita, bahkan dia telah menfitnah kita. Secara manusia sakit, kita nggak mau teguran, nggak mau saya teguran dengan dia. Ngapain? Tapi Roh Kudus lagi katakan, salah kamu, jangan itu salah. Tegurlah dia, berbuat baiklah. Itulah fungsi Roh Kudus, berbicara lewat hati nurani kita. Saudara, luar biasa. Alkitab katakan, saudara, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau seterumu haus, berilah dia minum. Saudara, satu ketika saya buka usaha dengan temanku di Manado. Kami buka usaha salon. Lumayan maju, saudara, karena kami buka tempat strategis itu di pasar, tengah-tengah pasar. Lumayan ramai juga. Saudara tahu, tiba-tiba saya difitnah. Saya diusir saudara dari tempat kami nyewa kios, diusir sama tuan rumah yang punya kios. Ya, dia permalukan saya di tengah-tengah pasar. Dia lempar saya dengan kayu. Ya, dia katakan begini, aku tidak mau lihat lagi kamu ada di sini. Pokoknya hari ini juga kamu harus keluar dari sini. Saudara, saya tidak tahu apa salah saya. Saya tidak tahu. Akhirnya saya keluar. Sampai di rumah saya menangis. Saya bilang, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan terhadap ibu itu sampai dia marah. Saya tidak tahu, saudara. Saya menangis sama Tuhan. Saya doakan dia, Tuhan, saya mengasihi dia. Saya mengasihi dia meskipun dia sudah permalukan saya di depan banyak orang. Aku mengasihi dia. Aku sangat mengasihi dia, Tuhan. Saudara tahu, tiba-tiba saudara, ibu itu jatuh sakit. Satu ketika dia ketemu dengan temanku, dia katakan begini. Ya, sama temanku, katanya dia mau pingin jumpa dengan saya. Dia mau minta maaf karena selama ini dia telah menilai hal-hal negatif tentang saya. Karena ternyata itu pengaduan dari tetangga kami di mana kami buka usaha, ya. Karena ada roh iri hati melihat bahwa usaha kami lebih maju daripada dia. Dia fitnah akhirnya, saudara. Pada waktu temanku menyampaikan itu kepada saya, sukacitanya luar biasa, saudara. Seharusnya saya harus benci. Seharusnya saya harus berkata begini, kapok, ya kan? Tetapi saudara, ketika saya mendengar kabar bahwa ibu itu ingin berjumpa dengan saya, betapa sukacitanya hatiku. Karena ternyata saudara, dia mau memaafkan saya, bahkan mengampuni saya. Saya datangin dia, akhirnya ketika kami berjumpa, saya peluk, saya cium dia. Kalau memang saya bersalah, saya minta maaf. Tiba-tiba dia katakan begini, kamu tidak salah. Tapi semua ini terjadi karena tetangga kamu yang lapor-lapor sama saya, katanya kamu gini lah, macam-macam. Saya bilang tidak apa-apa, kita ampuni aja dia, kita maafkan aja dia. Karena hanya Tuhanlah yang lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin juga saya bersalah, iya kan? Kan Tuhan kita yang lebih tahu. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang adil. Makanya dia katakan, serahkanlah kepada Tuhan setiap masalah kita, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita membalas setiap kejahatan orang terhadap kita, Tuhan tidak akan membalas perbuatannya terhadap kita. Karena apa? Kita sendiri yang sudah membalasnya. Tetapi saudara, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita cuma duduk di kaki Tuhan, kita berdoa. Makanya Tuhan ajarkan, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berarti orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, kita harus doakan. Kita serahkan kepada hakim yang adil, kepada Tuhan yang maha tahu. Kita bukan suruh Tuhan balas dia, Tuhan, enggak. Tuhan hajar dia, enggak.
Tapi Tuhan punya 1000 banyak macam cara tuh saudara untuk bisa membuat dia sadar, ya, membuat dia supaya dia bertobat. Ya seperti ini, seperti yang saya alami. Saya cuma berdoa dulu di kaki Tuhan. Saya tangisi dia saudara. Mungkin ada sekitar 3 bulan kami nggak ketemu. Tiba-tiba bulan berikut dia sudah mulai sakit parah, hampir meninggal saudara. Tiba-tiba dia ingin jumpa dengan saya. Dia minta maaf sama saya. Ya kami sambil cium-ciuman. Akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, bukankah itu satu pertolongan Tuhan yang luar biasa? Untuk itu saudara, mari libatkanlah Tuhan di dalam setiap masalah kita. Kasihilah musuh kita. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci kita. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Buat iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya kami mengasihi musuh kami. Orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan sebagai hakim yang adil dalam hidup kami. Berkati setiap pemirsa, penonton dimanapun juga Tuhan mereka berada. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, pujian syukur hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, jangan pernah lupa dukung terus channel saya, Pendeta Lendra Karundeng, dengan tekan like, subscribe, dan share, dan juga lonceng. Dan jangan lupa saudara bagikan firman Tuhan ini kepada siapapun, teman-teman kita, sanak keluarga kita, dimanapun juga mereka berada, supaya semakin banyak orang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.